Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sontan wargi Bandung. Senang sekali saya Agung Karsena dapat kembali menjumpai Anda dalam Bandung Today hari ini, Jumat 13 Mei 2016. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung pekan. Sudahkah Anda menyiapkan liburan akhir pekan Anda? Semoga menyenangkan. Selama 30 menit ke depan akan kami sampaikan sejumlah informasi menarik dari yang terjadi di Kota Bandung dan sekitarnya untuk menemani sore Anda. Di antaranya, Wali Kota Bandung serukan boikot Bonbin Bandung. Sembilan pelaku pengeroyokan anggota Briges ditangkap polisi. Anak bangsa ciptakan robot pemadam dan robot sepak bola. Ya warga Bandung, mari kita mulai Bandung Today selengkapnya. Kita awali Bandung Today dari kematian gajah Yani di Kebun Binatang Bandung. Setelah dilakukan otopsi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Barat, diketahui penyebab kematian gajah Sumatera berusia 34 tahun tersebut akibat peradangan di beberapa organ dalam. Setelah dilakukan otopsi sejak Kamis kemarin oleh tim medis dari Perhimpunan Dokter Hewan se-Jawa Barat, diketahui penyebab kematian gajah Yani akibat peradangan pada paru-parunya. Hasil otopsi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BKSDA Jawa Barat. Prognosis hasil sementara otopsi adalah radang paru dan kemudian 3 gajah yang tersisa masih hidup itu sudah diambil sampel darahnya untuk dicek patologinya dan hasilnya akan 3 bulan kemudian, dan sementara area gajah kita sterilkan supaya pengunjung tidak mendekat dan Sementara itu, tim medis dari Perhimpunan Dokter Hewan se-Jawa Barat hingga 5 hari ke depan akan mengecek kesejahteraan hewan di Kebun Binatang Bandung. Dari hasil pengecekan sementara pada hari ini, disimpulkan bahwa hampir 60% kandang satwa dalam kondisi tidak layak. BKSDA pun telah memberikan teguran keras kepada pihak pengelola Kebun Binatang Bandung agar dalam waktu 30 hari ke depan sudah memperbaiki kondisi kandang satwa. Dari Bandung, tim liputan MNC Media melaporkan. Menyikapi kematian gajah Yani, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyerukan aksi boikot Kebun Binatang Bandung. Seruannya ini disuarakan melalui akun Instagramnya. Kekesalan Ridwan Kamil memuncak dengan kejadian matinya Yani, gajah Sumatera. Emil menumpahkan amarahnya di Instagram dengan seruan untuk memboikot Kebun Binatang Bandung dengan hashtag boikot Bonbin BDG. Postingan Ridwan Kamil didukung sebagian besar netizen. Mereka menganggap Yayasan Marga Satwa Taman Sari selaku pengelola kebun binatang tidak profesional, tidak sebanding dengan harga tiket masuk yang terbilang cukup mahal. Sejumlah warga bahkan setuju jika Pemkot Bandung bekerja sama dengan pengelola kebun binatang agar lebih baik. Sebenarnya yayasannya juga parah banget gitu, ngebiarin binatangnya terlantar gitu aja, sementara kan Pemkot tuh mau ngasih dana buat ke yayasannya untuk biayain atau ngerawat untuk binatang-binatangnya. Tapi parah kalau misalnya sampai nggak diterima tuh kan kayak nggak berkepri binatangan gitu. Bareng dengan Kang Emil, bagaimana nih solusi bagusnya, dan pihak swastanya mungkin ya menerima gitu. Soalnya kan memang swastanya juga tidak mampu untuk mengelola. Jadi katakan tidak mampu, memang tidak mampu untuk mengelola si kebun binatang tersebut. Sementara itu, menurut Wali Kota Bandung, pihaknya tidak dapat bertindak lebih jauh karena tidak mempunyai kewenangan, kecuali mengingatkan pengelola untuk memperbaiki fasilitas dan peralatan satwa. Nah, hashtag boykot Bonbin itu bagian dari teguran itu aja, supaya direspon, dilakukan upaya, dan saya sangat membuka diri untuk kita bicara, mencari solusinya.
Ridwan Kamil menambahkan, masalah yang harus segera diselesaikan antara lain manajemen keuangan yang dinilai tidak profesional. Dari Bandung, Billy Maulana Fikran, MNC Media, melaporkan. Kita beralih pada perkembangan kasus pengeroyokan anggota Briges. 9 pelaku dari 13 orang yang diduga pelaku pengeroyokan ditangkap petugas. Para pelaku yang merupakan anggota geng motor GBR ditangkap di lokasi berbeda. Penyelidikan Kepolisian Resor Bandung atas kasus tewasnya Asep Supriyadi alias Mees, petinggi OKP Briges akhirnya membuahkan hasil. Dari hasil pemeriksaan dan pengejaran selama 5 hari, petugas gabungan dari Polsek Cileunyi serta Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung akhirnya mengamankan 9 anggota geng motor Grab on Road GBR. Di antara pelaku ada seorang perempuan berinisial M, sedangkan 2 di antara pelaku lainnya masih di bawah umur. Motif para pelaku adalah dendam lama dari seorang tersangka kepada korban Asep. Tersebut dibawa kendali dari ZN, rombongan menuju ke Cibangkonol, di mana di daerah tersebut terdapat markas dari Briges Timur. Di lokasi tersebut, penyerangan dilakukan oleh mereka, oleh rombongan tersebut, di mana sempat terjadi perkelahian dan mengakibatkan 6 orang terluka, korban, dan salah satu. Sementara itu, 4 orang lainnya masih dalam pengejaran petugas karena diduga ikut mengeroyok korban bersama 5 orang lainnya. Ke-9 orang pelaku saat ini diamankan di ruang tahanan Polsek Cileunyi sambil menunggu proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandung, Muji Prayitno, MNC Media, melaporkan. Selanjutnya dari kejahatan seksual yang kian marak terjadi, kebiri kimia menjadi satu langkah pemberatan hukuman bagi pelaku pemerkosaan serta pedofil. Langkah ini diambil pemerintah untuk memberikan efek jera sehingga angka kekerasan seksual di Indonesia menurun. Maraknya kasus pemerkosaan di Indonesia mendatangkan reaksi keras dari masyarakat, terlebih jika korban pemerkosaan adalah anak di bawah umur. Guna memberikan efek jera terhadap pelaku pemerkosaan maupun predator pedofil, pemerintah memutuskan 4 langkah penanganan. Yang pertama, sesuai KUHP, para pelaku diancam hukuman maksimal 20 tahun dengan pemberatan hukuman seumur hidup sampai hukuman mati. Jika pelaku merupakan predator pedofil, maka hukuman tambahannya berupa kebiri kimia. Dimungkinkan ruang untuk memberikan tambahan hukuman berupa kebiri kimia. Jadi kalau kebiri kimia ada masa waktunya sehingga tidak memutuskan mata rantai kemungkinan dia insaf lalu dia masih bisa membangun keturunan. Langkah ketiga harus adanya quick response atau percepatan layanan dan tempat pengaduan yang mudah diakses. Yang terakhir ialah psikososial terapi baik kepada pelaku maupun terhadap korban dan keluarga korban. Diharapkan langkah pemerintah ini mampu menekan angka pemerkosaan yang terjadi di Indonesia. Dari Bandung, Diki Wismara, MNC Media, melaporkan. Siswa SD di Kabupaten Bandung terancam ikuti ujian nasional di tengah genangan air. Informasi selengkapnya sesaat lagi.